Sebelumnya mohon maaf terlambat karena hari ada acara di Jakarta dan ada hal di luar dugaan sehingga sampai di tempat untuk kelas ini 4.20 kan 4.19 dan ya siap-siap semuanya sekarang sudah 4.23. Kalau mau misalnya nanti kita hanya ngaji 6 menit sudah fikir dan sudah tafsir. 20 menit misalnya, kemudian akan 15 menit, kemudian ngaji tafsir sisanya. Kita lihat aja nanti mana yang lebih maslahat. Kira-kira lebih suka mana? Fikirnya dikit, tafsirnya dikit, apa fikirnya sedikit, tafsirnya banyak? Oke. Teman terakhir kita masih membahas dong. Kenapa? Teman terakhir kita masih membahas tentang hajar. Dan kali ini masuk ke hajar dari sisi safih ya. Rincian ya, lebih rincian. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Talibin, wa man hujira alaihi lisafahin tara'a waliyuhul qadhi. Kita habis itu. Barang siapa dihajar akibat safah, akibat kepandiran atau kedunguan, ketidakmampuan dia mengelola uang, ketidakmampuan ia mengelola uang. Tawali toro'a, toro'a di sini artinya apa? Artinya tadinya dia nggak safah, tadinya bukan safi, tapi kemudian toro'a safihun. Bentar. Toro'a ini datang, tadinya nggak ada, tadinya dia nggak safi, terus jadi safi. Itu maksudnya. Waliul qadhi, maka selama masa dihajar tersebut walinya adalah qadhi. Walinya qadhi. Kenapa? Karena qadhi lah yang bisa menghilangkan hajar dalam kasus safah. Saya ulangi lagi. Sebab qadhi lah yang bisa menghilangkan hajar dalam kasus safah. Maka begitu juga yang menjadi wali dia adalah qadhi, bukan lagi orang tuanya sebelumnya. Umpama ada seorang anak, dia balik. Balik dalam kondisi rasyid. In balagha rasyidan, kan istilahnya. In balagha rasyidan. Dia balik dalam kondisi rasyid. Rasyid lawan dari safi. Kemudian ternyata apa? Toro'a, toro'a safahun. Ada muncul kesafihan. Tadinya nggak ada padahal. Tadinya nggak ada safi. Dia balik dalam kondisi rasyid, dalam kondisi bisa memiliki kecakapan menggunakan uang. Terus sekarang jadi safi, ya, karena hal-hal tertentu lah. Nah, kalau waktu masih belum balik, ini sebelum balik ya, ini balik. Sebelum balik, siapa walinya? Siapa walinya? Sebelum balik ya. Orang tuanya. Siapa? Oh, misalnya ayah, ayah. Kemudian dia balik dalam kondisi dan berarti dia ketika balik hilang darinya hajar karena anak kecil. Sekarang dia udah gede, berarti udah nggak dihajar akibat siba, akibat statusnya masih kecil. Tapi dia di saat yang sama juga sekaligus balik dalam kondisi rosyid, dalam kondisi memiliki kecakapan finansial. Maka hilang juga hajar atas dirinya sekaligus
Akibat apa? Akibat safah, sehingga dia sekarang bisa bertransaksi dengan uang dia. 2 tahun setelahnya misal di sini dia jadi safi, menjadi safi. Misalnya jadi safi apa? Dia tiba-tiba menggunakan uangnya untuk maksiat. Jadi safi dia. Mm-mm. Hmm, Contoh. Maka sekarang dia dihajar lagi, dihajar. Dihajar atas apa? Atas dasar apa dihajarnya? Nah, atas dasar apa dihajarnya? Sekarang dia safih nih sekarang. Atas dasar apa dihajarnya? Umurnya udah gede, udah 20 tahun misalnya. Nah, atas dasar apa dihajar dia? Gimana nih kok pada diam? Dihajar atas dasar kesafihan. Hafid. Safi. Dihajar atas dasar safi. Sekarang kalau dia lagi dihajar, dia kan butuh juga untuk beli makanan, ya nggak? Tapi nggak boleh pakai duit dia. Selama dia hajar boleh nggak pakai duit? Nggak boleh pakai duit. Terus yang beliin makanan siapa? Siapa yang beli makanan? Siapa? Walinya. Nah, walinya siapa walinya? Itulah pembahasannya. Fa waliyuhul qadhi. Walinya adalah hakim. Kok bukan ayahnya? Itulah pendapat lemah. Wakila waliyuhu fisighor. Walinya ayahnya. Wali dulu waktu masih kecil. Kita bilang enggak. Kenapa? Karena kalau sudah karena safih dihajarnya, yang bisa menghilangkan hajar di sini cuma siapa? Cuma hakim. Gitu. Fa waliyuhul qadhi. Karena cuma hakim yang bisa menghilangkan kesafahan atau kehajaran atas dia, maka walinya qadhi. Walau tora jununun. Bagaimana kalau gila datang tiba-tiba ya? Tentu nggak ada ceritanya. Sigor datang tiba-tiba ya. Siba datang lagi. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Karena orang sekali balik ya balik terus. Nggak bisa jadi kecil lagi. Walaupun kelakuan anak kecil. Tapi gila dan safah itu bisa kan. Kesafihan dan kegilaan tuh bisa datang. Setelah sebelumnya nggak ada. Benar nggak? Benar ya? Yang tadinya nggak gila, jadi gila. Tadinya nggak safi, jadi safi. Tapi kalau tadinya sudah balik, bisa nggak jadi anak kecil lagi? Ya, secara adat kebiasaan, secara normalnya nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun mungkin juga pakai mesin waktu misalnya. Dedikasi, dikasih dimasukin mesin waktu mundur jadi kecil lagi, belum balik. Mungkin, tapi secara normal kehidupan enggak. Kalau dikasih obat, ya kayak sini Cikudo, gimana Kang Zidan? Dikasih obat, dia kecil lagi. Itu dia hajar nggak dia? Karena kecil. Gimana? Sini Cikudo udah umur 17 tahun setahu saya. Kemudian kecil masuk jadi kelas berapa tuh? Kelas 2 apa kelas 1? Jadi mundur 10 tahun. Nah, dia hajar gak kira-kira? Kalau minum obat jadi kecil. Nah, gimana Kang Zidan? Yang lain? Iya Ustaz. Ah, enggak lah. Enggak, maksudnya Ini enggak tadi. yang kecil badan. Yang kecil apa? Badannya. Tapi akalnya enggak ikut Ya, tapi mengecil. semuanya dia status anak 17 tahun. Wallahu a'lam. Walau tora jununun. Nah, pembahasan berikutnya, kalau kegilaan datang, tadinya nggak gila. Maka siapa walinya? Ketika dia dihajar, tentu dihajar pastilah. Ya nggak boleh menggunakan harta sendiri. Fa waliyuhu fis sighar. Maka walinya adalah walinya saat masih kecil. Ini ayahnya atau kerabatnya gitu ya. Wakil qadhi. Ada pendapat tapi lemah. Qadhi walinya. Kebalikan kalau safah berarti ya. Wala yasihu minal mahjuri alaihi lisafahin bai'un wala syira'un wa taqun wa hibatun wa nikahun bi ghairi idzni waliyihi. Tidak sah dari yang dihajar tuh karena safah. Ada orang dia menjadi safi.
maka nggak sah apanya selama masa hajar. Bai'un dia menjual. Wala syirun dia membeli nggak sah. Wala itakun dia nggak sah membebaskan budak. Tuh, bayangkan. Bahkan sampai titik membebaskan budak saja nggak sah. Padahal Islam secara umum punya konsep apa? At-tasyawufu ala al-'itqi. Ya, suka sekali memerdekakan budak. Tapi dalam hal ini tetap nggak sah. Tetap nggak sah. Padahal biasanya kalau udah masalah bebasin budak ya nggak sah pun jadi sah. Yang normal ya kalau dilakukan oleh atau di kalau itu perbuatan lain dia nggak sah, tapi kalau bebasin budak sah. Cuma kalau dalam kasus ini tetap nggak sah karena itu melepas harta. Memerdekakan budak artinya melepas harta. Loh, dia hartanya dia nggak boleh ngeluarin demi kemaslahatan siapa? Ayo loh, ayo. Orang safi hartanya nggak boleh dia pakai, nggak boleh dia keluarin demi menjaga kemaslahatan siapa? Kebaikan siapa? Hmm. Kok pada lupa? Kebaikan dirinya Ustaz. Oh, kemaslahatan dirinya sendiri, kemaslahatan si safi. Bagus kan bilang. Kan jangan, kamu jangan bebasin budak. Enak aja. Karena dia berakal, cuma safi dia nggak punya kecakupan finansial. Itulah masya Allah. Islam tuh ingin orang Islam, ya Islam ingin pemeluk-pemeluknya tuh memiliki kecakapan finansial. Masya Allah. Tuh ya. Maka bagus tuh. Karena Islam tuh memperdalam, mungkin nggak usah dalam. Ini dia mempelajari pembahasan tentang ilmu finansial atau ekonomi itu manajemen sejenisnya ya, yang dasar-dasarnya. Jelasin finansial. Misalnya bisa melakukan financial planning gitu. Itu contoh. Ya walaupun mungkin kan uangnya nggak banyak, tapi setidaknya dia punya perencanaan kan beda. Yang ada orang uang banyak nggak melakukan perencanaan finansial ya kacau juga. Ada orang uang sedikit melakukan perencanaan finansial jadi lebih tertata lah, lebih mending gitu. Dan buku bagus misalnya Psychology of Money itu buku bagus. Udah ramai juga, udah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Psikologi apa judulnya jadinya Psychology of Money itu buku bagus. Itu buku jenis. Wahibatun juga nggak sah hadiah. Wa nikahun biwarin wali juga nggak sah nikah tanpa seizin walinya. Kok gitu? Kalau jual beli bebasin budak hibah ini jelasnya ngeluarin duit. Nikah emang itu terkait finansial. Nikah tuh emang ngeluarin duit. Nah, gimana nikah? Hmm, iyalah kata para pensyarah karena dia mazin atau itlaf fil mali, dia dugaan kuat akan mengeluarkan harta. Atau dia udah ngeluarin harta, misal mahar. Itu udah ngeluarin harta. Baik. Oke, clear ya. Gimana kalau dia membeli? Kalau ishtara aw iqtarada wa qabada wa talifa al-ma'khudhu fi yadihi aw atlafahu fala dhamana fil hal. Mungkin nanti kita bahas di pekan depan saja. Insyaallah. Jadi kita sampai sini hari ini dari Oman Hujiro dan saya mohon maaf ya karena terlambat 22 menit. Mudah-mudahan di pekan depan tidak berulang keterlambatan ini. Dan pekan depan tetap masuk insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Kang Zidan di apa namanya? Di Iya break baik dulu. Ustaz. Hmm.